Halo semuanya, gimana kabarnya? Udah lama nih, Mimin gak ngajak teman-teman untuk mengulas sepak bola Eropa, terkhusus FC Barcelona. Terbaru sebuah kabar kurang mengenakan yang lagi trending muncul saat Barca harus kehilangan Dani Olmo yang statusnya dihapus oleh La Liga. Kok bisa? Jadi ceritanya gini, saat masuk ke skuad tim Barcelona di awal musim, Olmo ini hanya didaftarkan dengan status pendaftaran sementara yang masa berlakunya sampai pada tanggal 31 Desember. Dalam rentan waktu tersebut, Barca harus bisa menghasilkan sekian dana untuk mendaftarkan Olmo secara permainan. Tapi sayang, Barca gagal menghasilkan dana yang cukup. Dan seperti informasi yang beredar, Olmo dikeluarkan dari skuad resmi Barcelona. Lantas seperti apa langkah Barca untuk mengatasi itu? Bagaimana sikap Dani Olmo dan efek pada karirnya? Berikut ulasan selengkapnya. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth. Pemain yang lahir pada 7 Mei 1998, Dani Olmo, mungkin gak akan mengira jika situasinya akan seperti ini. Jika tahu bakal sulit, Olmo mungkin akan memilih untuk tetap di RB Leipzig. Namun kecintaannya pada tim Katalan itulah yang pada akhirnya membuat ia berani mengambil resiko untuk gabung tim Katalan di awal musim ini. Sebagai informasi, Olmo ini merupakan mantan pemain La Masia yang tentu saja membuat ikatannya pada tim Barcelona sangat kuat. Di tahun 2014, Olmo remaja hengkang ke Dinamo Zagreb untuk mencari peluang bermain di tim utama, di mana bersama klub raksasa asal Kroasia itu, Olmo muda mampu berkembang pesat. Ia berhasil mencatat 34 gol dalam 124 penampilan dan membantu tim meraih 5 gelar liga serta 3 trofi piala domestik. Penampilan menawan bersama Dinamo Zagreb itulah yang kemudian membuat RB Leipzig membelinya pada Januari 2020. Dan kepercayaan RB Leipzig ia jawab lewat penampilan yang impresif. Fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi lini tengah dan depan membuat dirinya menjadi pemain yang tak tergantikan. Ia bermain dalam 117 penampilan, mencetak 20 gol dan memberikan 24 assist selama bermain untuk RB Leipzig. Selain itu, Olmo juga membantu RB Leipzig untuk merengkuh beberapa gelar, mulai dari DFB Pokal pada musim 2021-2022 dan 2022-2023, serta DFL Super Cup pada tahun 2023, di mana saat itu Dani Olmo mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 melawan Bayern Munchen. Berkat penampilan impresif bersama RB Leipzig yang kemudian disempurnakan dengan penampilan menawannya di Piala Eropa saat mengantarkan timnas Spanyol juara, sosok Dani Olmo pun pada akhirnya jadi pemain yang diincar banyak tim top Eropa. Saat itu ada tim seperti Manchester City hingga Arsenal yang juga tertarik padanya. Namun ikatan batinnya pada Barca lah yang pada akhirnya membuat ia memilih untuk bergabung ke klub Katalan tersebut. Saat itu Barcelona membayar sekitar 60 juta euro kepada RB Leipzig untuk transfer Dani Olmo, di mana sang pemain kemudian mendapatkan kontrak berdurasi 6 tahun yang akan membuatnya bertahan hingga musim 2030 mendatang. Kontrak yang bagus yang Mimin pikir akan membuat Barca mendapatkan gelandang yang sangat fantastis. Olmo merupakan gelandang yang kreatif dengan visi permainan dan kemampuan teknisnya yang tinggi. Dan itu telah ia tunjukkan saat 6 gol telah Olmo buat sejauh ini untuk tim Katalan. Sayang, masalah administrasi merusak fokus Barca dan Dani Olmo saat ini. Seperti yang sudah teman-teman dengar, Dani Olmo dihapus. Jadi, bagi yang bingung, Mimin akan jelaskan sekali lagi kronologinya dengan lebih detail. Jadi, setelah didatangkan dari RB Leipzig pada Agustus 2024 dengan biaya sekitar 60 juta euro, Barcelona itu sebenarnya sudah kesulitan mendaftarkan Olmo karena batasan gaji. Melihat itu saja, sebenarnya keputusan manajemen mendatangkan Olmo terkesan dipaksakan. Lalu kalian mungkin akan bingung, kalau Olmo saat itu nggak bisa didaftarkan, gimana cara Olmo bisa main? Jadi Barcelona menggunakan pasal 77 dari aturan anggaran La Liga yang memungkinkan pendaftaran sementara untuk menggantikan pemain yang cedera jangka panjang. Dalam hal ini, Olmo menggantikan Andreas Christensen yang saat itu cedera.
Meski begitu, pendaftaran sementara ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2024. Jika mau mempermanenkan sosok Dani Olmo, Barca harus mendapatkan dana tambahan, yang sayangnya gagal dihasilkan oleh Barca sebelum tenggat waktu. Akibatnya, La Liga menghapus Olmo dari daftar skuad resmi Barcelona, sehingga ia tidak bisa bermain. Di sisi lain, kontrak Olmo juga memiliki klausul yang memungkinkan dirinya pergi sebagai pemain bebas transfer jika tidak terdaftar sebelum tenggat waktu tersebut. So, udah jelas kan kenapa Dani Olmo dihapus La Liga dari tim Barca? Menurut Mimin, manajemen Barca sih yang agak-agak kurang benar kerjanya sampai-sampai gagal mendaftarkan Dani Olmo hingga gagal mendapatkan dana untuk mempermanenkan pendaftaran Dani Olmo ke tim Katalan. Respect untuk sikap Dani Olmo. Karena Barcelona gagal mendaftarkan Olmo sebelum batas waktu yang ditetapkan La Liga, saat ini pemain 26 tahun itu berpotensi meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Situasi ini membuatnya menjadi target menarik bagi klub-klub lain yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk merekrutnya tanpa biaya transfer. Gimana nggak enak coba? Ada pemain berkualitas seperti Dani Olmo, gratis lagi. Menurut laporan yang berkembang, beberapa klub besar Eropa seperti Bayern Munich, Manchester City, dan Manchester United saat ini tengah memantau peluang untuk merekrut Olmo. Namun untungnya, sejauh ini Dani Olmo masih menunjukkan kesetiaannya pada tim Barcelona. Dalam laporan terbaru yang disampaikan sang agen, disebutkan bahwa Olmo tidak tengah bernegosiasi dengan klub manapun. So, kami sih respect untuk kesetiaannya Dani, tapi tidak untuk manajemen Barca yang agak mengecewakan. Barcelona dalam lingkaran setan. Saat ini FC Barcelona sedang berupaya keras untuk mendaftarkan kembali Dani Olmo dan Pau Victor ke dalam skuad. Tapi sepertinya Mimin sih kurang optimis apakah Barca bisa atau tidak. Jadi meski beberapa waktu lalu Laporta selalu mengonfirmasi bahwa finansial Barca telah membaik, namun ekonomi di Spanyol, Marc Sirera, yang juga pernah berkolaborasi dengan Joan Laporta di masa lalu, menganalisis situasi keuangan klub Barcelona yang saat ini berada di lingkaran setan. Marc Sirera menekankan perlunya negosiasi utang klub yang mencapai 2,777 miliar euro, termasuk hampir 600 juta euro, yang jatuh tempo pada 2028 dengan Goldman Sachs. Menurutnya, beban finansial ini tak sebanding dengan pendapatan Barca saat ini. Marc Sirera juga mengkritisi metode klub yang memanfaatkan cedera pemain untuk mendaftarkan pemain baru, hal yang menunjukkan ketidakjelasan strategi transfer tim Katalan. Selain itu, kritikan juga diarahkan pada durasi kerjasama panjang Barca dengan Nike. Menurutnya, meskipun memuji perpanjangan kontrak dengan Nike sebagai salah satu yang terbaik di dunia olahraga, Sirera mengkhawatirkan durasi panjang kontrak tersebut. Dengan inflasi dalam bisnis sepak bola, ada risiko kontrak menjadi usang dalam beberapa tahun. Ia juga menyoroti pentingnya mempertahankan kepemilikan penuh atas Barca Licensing and Merchandising atau BLM sebagai aset strategis klub. So, sederhananya, manajemen Barca harus lebih baik dalam mengelola tim, manajemen finansial, seperti gaji, dan sebagainya. Sekarang, klub mencoba berbagai cara, termasuk menjual kursi VIP di Camp Nou yang baru dan mencari jaminan pribadi dari anggota dewan. Meskipun langkah-langkah ini tidak cukup atau tidak dapat diterapkan tepat waktu. Selanjutnya, Barcelona sempat mencari solusi hukum untuk memperpanjang pendaftaran Olmo, tetapi pengadilan menolak permintaan ini, menegaskan bahwa aturan keuangan harus dipatuhi. Dan per Januari 2025, Dani Olmo masih belum terdaftar di FC Barcelona, dan sekali lagi sang pemain bebas bernegosiasi dengan klub lain. Semua yang terjadi ini kami pikir telah membuktikan jika Messi tepat memilih untuk ke Inter Miami dibandingkan kembali ke Barca usai meninggalkan PSG beberapa musim lalu. Saat itu Barca sempat mengutarakan keinginannya menarik Messi. Tapi setelah melakukan analisis, Messi lebih memilih untuk bergabung ke Inter Miami karena melihat Barca belum benar-benar sehat dalam kondisi finansial.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.